Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menerangi kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun kami yang jatuh sepanjang tahun ini dan seterusnya. Kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu saudara semua. Bersyukur ada di tahun yang baru ini. Baik, inilah hari Minggu pertama di tahun ini. Saudara akan disebut berbahagia sebab inilah hari Minggu pertama tahun ini diawali, dan selanjutnya saudara akan menjadi penerang bagi saudara karena saudara awali dengan langkah yang baik. Mari saudara kita buka kitab kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat-ayat ini. Saya mulai dari ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru kepadanya, inilah Dia yang maksudnya telah berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Silakan dulu, yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, sebab dari firman Tuhan orang lebih mengenal Tuhan dan diberkati. Kita melihat ayat yang ke-16 sebagai ayat emas kita. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Dalam teks lama, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Rasul Yohanes menulis Injil yang disebut dengan Injil Yohanes. Topiknya intinya adalah tentang kasih daripada Allah. Dalam bagian teks yang kita bacakan, saudara, dia mengatakan, siapa itu firman? Apa itu firman? Firman itu hanya berasal dari Allah. Kata-kata yang keluar dari diri Allah. Kata-kata yang keluar dari seorang yang suci, sesuci apapun, itu tidak disebut firman, paling arahan, tuntunan, nasihat. Tetapi firman itu adalah kata-kata yang dari Allah, yang berkuasa untuk mencipta dan melakukan apa saja. Yohanes menceritakan sekilas tentang asal-usul Yesus. Dia sudah ada dari kekal. Sebelum ada Yohanes, sebelum ada segalanya, dia telah ada. Ayat 14 dia berkata, firman itu, yaitu kata-kata itu, telah menjadi manusia. Dari bentuk roh, bentuk suara yang tidak bisa kelihatan tetapi bisa kedengaran dan berkuasa mencipta, berubah menjadi wujud daging yang bisa dilihat dan sama seperti manusia. Dan dikatakan setelah dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Diam di antara kita, terjemahan yang lama. Kata tinggal atau diam, bahasa Yunaninya adalah berkemah. Di antara kita, artinya di antara manusia. Dia ada
dia tidak kelihatan karena dia datang kepada dunia, dan dia tinggal atau diam, artinya berkemah di antara umat manusia. Dan setelah kita melihat bahwa dia, daging itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, maka kita bisa melihat keilahiannya, ketuhanannya dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga dikatakan dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, keberadaannya sebagai Allah itu terlihat dalam diri Yesus. Kuasanya, kasihnya, mujizatnya, perbuatannya menunjukkan dia sangat mulia. Sifatnya yang sangat mulia bisa kita lihat. Dan dikatakan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Artinya tidak ada yang lain yang setara dengan dia. Sebab hanya dia satu-satunya yang datang ke dunia untuk menjadi manusia. Dan dia disebut punya kuasa yang harus disembah sama seperti Allah. Istilahnya anak tunggal Bapa, tidak ada yang lain yang diutus selain dia satu-satunya, sebab hanya dia yang menjelma menjadi manusia, tidak ada yang lain. Sehingga dia satu-satunya tunggal, tidak ada yang lain yang patut disebut sebagai wujud Allah yang kelihatan. Wujud Allah yang tidak kelihatan yaitu firman, kata-kata. Ayat 15, Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang kemudian, datang sesudah aku telah mendahului aku. Mendahului semuanya, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, dia sang pencipta itu, saudara. Jadi saudara, dia mau menyaksikan siapa Yesus Kristus itu. Dia datang ke dunia ini. Ayat 10 kita lihat sejenak. Ia telah ada di dalam dunia untuk untuk mengatakan kepada murid-murid Yohanes bahwa firman yang mencipta itu telah ada di dalam dunia per saat itu. Dan dunia dijadikan melalui dia. Dalam ayat ini, dan dunia dijadikan olehnya. Terjemahan terbaru, dijadikan melalui dia. Jadi tidak ada satupun apa yang jadi di dunia ini tanpa melalui firman, tanpa melalui Yesus. Dunia dijadikan olehnya. Sebab Allah berfirman, ketika berfirman jadi itu Yesus sendiri yang berkarya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, mayoritas penduduk dunia tidak mengenal siapa Yesus. Mereka mengolok-olok dan tidak menerimanya sebagai sang pencipta. Dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, terjemahan lama, milik kepunyaannya. Suka-suka dia mau datang, dia mau menjelma bagaimana caranya. Sebab semua yang di dunia termasuk manusia, baik dia ateis, adalah diciptakan oleh Tuhan, milik Tuhan, milik kepunyaannya, sukanya. Tetapi pemiliknya tidak dikenal dan orang tidak mau menerimanya, saudara. Pegangan kita, namun semua orang yang menerimanya, semua orang yang mau menerima firman yang menjadi manusia itu, ya, diberinya hak, diberinya mandat, diberinya otoritas, diberinya fasilitas sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi siapa orang yang mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus itu benar-benar firman sang pencipta yang menjadi manusia, dan diam per saat itu ketika Yohanes
Yohanes tulis surat itu, siapa saja ya yang menerima dia, diberinya mandat, kuasa, hak, otoritas menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, dia berhak atas semua warisan yang akan diberikan oleh Sang Bapa. Sebab siapa saja percaya, siapa menerima Yesus sebagai Tuhan, dia beri hak disebut anak-anak Allah. Jadi semua fasilitas milik ayahnya itu bisa diterimanya, artinya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang menerima itu dijelaskan dalam ayat yang ke-13. Tadinya anak-anak dunia, kita tidak percaya dengan Yesus Kristus, kita anak-anak dunia. Tapi di situ kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berubah kita menjadi anak-anak Allah. Dan pekerjaan menjadi anak-anak Allah itulah yang disebut dilahirkan kembali. Dan orang bisa mau percaya itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Walaupun kita bersaksi kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka orang itu tidak percaya, tidak menerima. Jadi kalau mereka dijamah oleh Roh Kudus dan mereka menyambut, mereka disebut dilahirkan kembali. Itu ayat 13. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia. Jadi pengertiannya bukan lahir secara manusia yang lahir baru itu, tapi lahir baru menjadi mengenal Tuhan. Itu sebabnya disebut ayat ini bukan dari hasrat manusia dia menjadi Kristen, bukan dari darah juga atau karena pernikahan, bukan oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah menjamah hati orang itu melalui mendengar firman Tuhan. Ada yang bersaksi, ada yang menginjili, ada mendengar puji-pujian, ada mendengar khotbah, ya, ada melihat mendengar orang kebaktian dan lain sebagainya. Dia menjadi tersentuh hatinya sehingga dia menjadi menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu yang disebut dia dilahirkan kembali, sehingga dia menjadi pewaris kerajaan Allah. Nah, jadi Yesus itu seutuhnya adalah Allah. Itu sebabnya dalam ayat yang 16 dikatakan, sebab dari kepenuhannya. Apa artinya sebab dari kepenuhannya? Artinya semua keberadaan Allah itu ada dalam diri Yesus sepenuhnya, kasihnya, kuasanya, mujizatnya, daya ciptanya, apapun yang ada daripada diri Allah Bapa di surga itu. Sebab dari dia keluar firman itu dan dia menjadi manusia. Jadi daya ciptanya sama, sebab mereka satu. Sebab firman itu sama seperti suara keluar dari satu oknum, dari satu pribadi. Firman, suara, kata-kata, sehingga disebut itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dan setelah nanti Yesus Kristus itu selesai tugasnya, dia naik ke surga, dia utus rohnya. Dari ketiga Allah yang sama itu rohnya. Kalau tadi diri Allah sudah ada, kemudian firmannya, kata-katanya keluar menjadi manusia, dan dari rohnya Tuhan tinggalkan ke dunia ini supaya dia tidak meninggalkan kita sendiri. Itulah Roh Kudus yang ada di hati kita semua. Itu sebabnya ketiganya esa, sama, yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, dari kepenuhannya. Jadi siapa telah melihat Yesus, menerima Yesus, berarti dia menerima Allah, Sang Pencipta itu. Siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Allah. Siapa menerima Yesus, siapa telah disambut Yesus sebagai anaknya, dia akan disambut, sama artinya disambut oleh Bapa di surga. Dari kepenuhannya.
Itu sebabnya kita perlu punya tekad selalu datang kepada Yesus sebagai wujud Allah yang kelihatan. Semua Dia bisa kerjakan. Dalam segala pergumulan cita-cita kita tahun ini, saudara perhatikan kepenuhan, keberadaan, kemahkuasaan Tuhan ada pada diri Yesus. Sebabnya kita selalu berdoa di dalam nama Yesus, ya Bapa. Sebab semua otoritas kealahan sudah diberi kepada Yesus. Itu sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus, dengan darah Yesus, oleh bilur-bilurnya sembuh. Pokoknya keberadaan daripada Yesus Kristus punya kuasa atas kita, asal kita percaya sepenuhnya kepadanya. Itu telah ditunjukkan masa hidup Yesus selama 3,5 tahun pelayanan. Setelah Dia dewasa, tidak lama Dia melayani, dinyatakan kasih-Nya. Ada usungan seorang anak muda meninggal, ya, anak seorang ibu janda di Yairus. Ya, dia datang kepada rombongan itu. Ya, kenapa menangis? Ini anakku, putraku meninggal, satu-satunya tempat tumpuan harapan hidupku. Dan dia berkata, bangunlah, bangun. Dan lain sebagainya, berbagai mujizat dia bisa lakukan di dalam diri Yesus. Ada keselamatan melalui iman percaya kita, dan juga ada mujizat dan lain sebagainya. Jadi semakin kita dekat sama Dia, karena Dia berkemah tinggal dekat kita, jadi sering-sering kita dekat sama Dia. Ya, Dia hanya berkemah ada, tapi kita harus mendatangi Dia, mendatangi kemahnya, hadiratnya. Dia standby ada. Jadi katakan Dia berdiam tinggal di antara kita, di antara semua kita orang yang percaya Dia ada. Kita harus menghampiri Dia. Apa itu? Melalui gereja, melalui doa. Kita datang memohon kepadanya untuk semua cita-cita harapan kita. 2026 pegang ayat ini di hari Minggu pertama ini. Di bulan Januari, hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Ayat mas kita, ayat 16 ini. Sebab dari kepenuhannya, dari kepenuhan Yesus Kristus, artinya semua Dia bisa lakukan. Tadi katakan Dia tinggal diam di tengah-tengah kita. Kita minta apa saja kepada Yesus. Apa rencana setiap keluarga, apa rencana pribadi anak-anak kita, ingatkan mereka datang kepada Yesus. Sebab Yesus ada di tengah-tengah kita, di antara kita tinggal berdiam. Karena Dia adalah Allah, tidak ada yang tidak mungkin Dia bisa kabulkan atau berikan. Amin, Bapak Ibu. Bayangkan Dia datang repot-repot menjelma menjadi manusia, bahkan dikatakan diam di antara kita berkemah. Kalau Dia sudah ada kiranya berkemah di satu tempat, kenapa kita tidak datang? Ada di antara kita. Dia dikatakan siapa Dia, apa sifat Dia. Sifatnya yang utama, ayat 16 ini dikatakan, sebab dari kepenuhannya, dari semua keberadaannya sebagai Allah, kita semua tanpa terkecuali orang yang mau percaya. Sebab surat ini ditulis oleh Yohanes bagi semua pembaca, pendengar yang menerima surat itu dan percaya, dikatakan telah menerima anugerah demi anugerah. Terjemahan baru yang kedua, terjemahan lama dikatakan telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari satu kasih karunia, kemurahan, datang lagi kemurahan yang lain. Dari anugerah demi anugerah, artinya berkelanjutan anugerah itu. Kalau kita mau percaya datang sama Dia, percaya akan kemahakuasaan, kepenuhannya. Pertama telah menerima anugerah. Yang pertama, kita yang mau percaya, kita memperoleh anugerah keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Kalau disebut anugerah itu hadiah pemberian cuma-cuma. Kalau kita bekerja, dapat bonus, dapat upah, itu karena kita telah bekerja, karena ada prestasi, maka ada upah.
Tetapi anugerah itu pemberian cuma-cuma. Keselamatan pertama kali diberikan, start pertama ketika kita beriman. Itu dulu. Jadi secara status udah menjadi orang yang diselamatkan. Tinggal kita menjaga keselamatan sedemikian rupa untuk tetap percaya dan tetap iring Tuhan, takut Tuhan. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh anugerah demi anugerah. Luar biasa. Amin. Kasih karunia demi kasih karunia akan Tuhan kasih kepada kita, dan percayalah akan kepenuhannya. Karena Dia berkemah, datang kita menghampiri hadiratnya. Datang, dan orang yang datang kepadanya Dia tidak akan tolak. Tidak akan tolak. Jadi selama kita semakin mencintai Tuhan, Dia sudah lebih dahulu mencintai kita, Bapak Ibu. Dia tahu setiap pergumulan, tetapi Dia senang kalau kita mau mengutarakan, mau datang kepadanya. Seorang perantau lama sekali tidak pulang. Ayah ibu menunggu di kampung. Pasti harapan orang tua, kalau datang nanti anak-anakku, aku akan hidangkan apa kesukaan mereka. Tentu orang tua siapkan makanan, apa-apa saja yang membuat nanti anak-anak itu nyaman. Dan ketika pulanglah anaknya, senang sekali. Dan ketika dia datang anak-anak itu, ternyata anak-anaknya langsung keluar dari rumah mencari teman-teman yang bermain. Yuk jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sana. Orang tua ibunya heran. Tak ada datang mau tinggal di sini. Rupanya mau sama teman-teman, udah pulang tapi sama teman-temannya. Untuk apa aku repot masak makanan ini yang enak-enak? Tetapi mereka tidak makan, mereka tidak mau tinggal sama kami orang tuanya selama ini dinanti. Rupanya mereka hanya datang untuk bermain-main sama temannya. Saudara, Yesus datang untuk milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak mengenalnya dan tidak mau tinggal bersama dia. Seperti gambaran tadi, orang tua mana yang tidak kecewa kalau anak-anak yang diridhoinya itu datang dan tidak mau diam, tinggal dan menikmati akan segala yang telah disiapkan oleh orang tuanya. Banyak orang seperti itu, saudara. Kalau ada orang sakit, kemudian tolong dulu urut kaki kuli, diambillah botol minyak angin, dan mulai dia mengurut. Dilihat, kau mengurut tak ada terasa. Coba lihat botolnya. Ini botolnya. Mana ada isinya? Kosong. Tidak ada. Mereknya ada, ya, labelnya ada, tapi isinya tidak ada. Langsung yang urut itu bilang, nggak apa-apa lah diurut, kan masih ada baunya, harumnya. Saudara, kira-kira demikianlah orang saudara, masih disebut Kristen. Ada wujudnya, tapi tidak ada lagi isi di dalam hatinya, yaitu imannya kepada Tuhan. Mungkin banyak orang seperti minyak itu masih harum, masih ada namanya, harum namanya. Mereknya masih ada, dia sebut Kristen, tetapi tidak ada apa-apanya di dalam dirinya, saudara. Jadi saudara, di tahun yang baru ini, mari kita punya tekad selalu andalkan Tuhan, datang kepada Yesus, sebab di dalam diri Yesus ada kepenuhan keberadaan daripada diri Allah, saudara. Dan orang yang mau datang kepada Tuhan, pesan Tuhan adalah dia akan menerima kasih karunia yang tidak kita minta, karena dia adalah Bapa kita. Dia tahu sebenarnya kebutuhan saudara. Yang Tuhan mau saudara dekat sama dia.
Anugerah demi anugerah. Tidak hanya satu. Kalau anugerah dari Tuhan tidak hanya satu rezekinya. Kasih karunia demi kasih karunia atau anugerah demi anugerah. Asal kita mau datang kepada Dia, itulah kebaikan daripada Yesus Kristus. Dia rela mati, Dia rela datang, Dia rela berkorban, dan Dia akan menerima anugerah demi anugerah. Saudara, Dia memberikan, Yohanes ini menceritakan kontradiksi dari apa yang diterima orang-orang sebelumnya. Ayat 17. Tadi ayat 16, sebab dari kepenuhannya, dari kelengkapan kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus, kita semua tanpa terkecuali, ya, siapapun yang mau datang sama Tuhan tanpa terkecuali telah menerima anugerah demi anugerah. Dulu sudah kita terima, hari ini, besok, dan seterusnya anugerah demi anugerah. Nah, ayat ke-17, sebab ini hal yang lain lagi. Kalau tadi kepenuhan Yesus, yang 17, sebab hukum Taurat, Yesus memberikan dirinya, tubuhnya. Hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, tetapi hukum Taurat itu dari Tuhan juga. Yesus sebelum menjadi manusia, sebelum menjadi firman, Dia telah berkarya. Yesus itu juga yang memberi hukum Taurat itu melalui Musa. Tangan Yesus, jari Yesuslah yang menulis 10 hukum Tuhan itu pada 2 loh batu. Isinya adalah peraturan-peraturan. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa. Jadi hukum Musa itu adalah hukum Tuhan. Sering kasih, tetapi ya, anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Orang-orang yang menjalankan hukum Taurat, kalau dia bisa menjalankan semua, dia akan diselamatkan. Dia akan mendapat rezeki berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus, bukan berdasarkan menjalankan lengkap hukum Taurat, tetapi berdasarkan anugerah, ya, dan kebenaran. Jadi kemurahan hati Tuhan yang selalu kita harapkan tiap hari. Itu bagi orang yang mau meminta. Kalau saudara tidak mau meminta fasilitas itu, saudara tidak dapat kemurahan. Kemudian juga kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran, ada banyak yang benar-benar di dunia, tapi kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Jadi kita perlu melihat 2 hukum ini. Nomor 1, hukum Taurat bukan berarti salah, sebab itu juga dari Tuhan. Tetapi kasih karunia melebihi segalanya. Saudara kasih, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Dia datang untuk menggenapi. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 17-18. Mari kita lihat teks itu, Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Saudara tahu 10 hukum Taurat, ya, atau kitab para nabi. Itu kitab para nabi, semua perjanjian lama ditulis oleh Nabi Yesaya dan lain sebagainya. Bukan, itu mesti kita lakukan, saudara. Aku datang bukan untuk meniadakan, bukan menghapus apapun hukum perjanjian lama. Banyak orang katakan itu tidak perlu lagi dijalankan. Perjanjian baru kan hukumnya kan kasih karunia, kemurahan Tuhan, semua tak perlu lagi hukum Taurat itu, hukum berkorban, hukum kasih milik Tuhan itu dulu, sekarang tidak. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa yang digenapi, saudara? Seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Rupanya dia ragu. Kamu tahu apa yang dikatakan hukum Taurat? Aku tahu. Dia katakan ini.
Selanjutnya dia katakan, coba jual semua hartamu lalu ikut aku. Yesus mau mengatakan, kasih kepada Tuhan itu lebih utama daripada kasih kepada harta. Di dalam kedua hukum Tuhan itulah terletak semua hukum Taurat. Apa itu? Kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dan lain sebagainya. Jadi nomor satu, mengasihi Tuhan lebih daripada harta. Ternyata ketika diuji, coba jual semua. Padahal itu menguji, jual semua dan kasih sama orang miskin. Langsung dia katakan, langsung dia pergi. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu kasih kepada Tuhan. Kalau boleh lihat itu 1 sampai 4, kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama mulai daripada hukum yang kelima, menghormati orang tua. Jadi saudara, kita lebih dahulu kasih peduli sama Tuhan baru kepada orang tua. Jangan terbalik saudara. Pokoknya orang tua aku segalanya. Ingat saudara, itu hukum yang kelima. Ingat hukum pertama. Yang kedua. Banyak orang saudara, demi orang tua aku semua udah aku kasih. Tuhan kita yang nomor satu. Jadi mari kita saudara yang kasih, marilah selalu kita memohon kepada Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus ada semua kepenuhan keberadaan daripada Allah kita. Kolose 1 ayat 19. Ya, perhatikan ayat ini. Karena seluruh kepenuhan Allah, ya, Allah berikan diam di dalam Dia, di dalam diri Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang kita peralah-alahkan. Itu sebabnya Dia datang dan pergi ke surga. Dia tidak nyangkut di mana-mana. Tidak, Dia pergi ke tempatnya sebab dari situ asalnya. Jadi kalau orang berkata, wah orang Kristen menyembah manusia. Kalau menyembah manusia, di mana dia? Pasti ada di kubur. Tapi dia telah bangkit, dia telah naik ke surga, bahkan siapkan tempat. Artinya dia berkuasa menentukan siapa yang masuk surga. Firman Tuhan katakan, dia datang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Apa senangnya kita ya? Dia pergi untuk sediakan tempat. Kalau yang lain telah meninggal, tempat buat dia tidak siapkan. Dan kemana dia meminta tolong? Boro-boro mau menyediakan tempat bagi pengikutnya. Tapi Yesus Kristus itu luar biasa. Dia tahu dari mana asalnya, yaitu dari sorga, datang melawat ke dunia, dan tidak lama-lama dia kembali ke surga. Karena itu asalnya dari Bapa di surga. Dan dia sukacitanya karena kasihnya, dia berfirman, dia bilang, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Aku pergi siapkan tempat bagi kamu. Jadi saudara, keselamatan itu nomor satu adalah, nomor satu memang kita harus percaya kepada Dia. Dan kita harus selalu mengikuti Dia, saudara. Apapun pergumulan kita dalam hidup kita di tahun ini, saudara, pegang firman Tuhan, datang percaya kepada Yesus. Itu nomor satu. Sebab di Dia semuanya ada. Ada kepenuhannya. Yang kedua adalah alami kehadiran Tuhan. Alami, gak sekedar percaya tapi alami. Datang sama Dia, puji, sembah Dia, lakukan firman-Nya, jadi langsung kita alami. Tidak sekedar percaya tapi tidak mengalami, saudara yang kekasih. Dan yang terakhir saudara, semakin kita mendapatkan anugerah demi anugerah, mari kita hidup menjadi berkah. Amin. Gereja kehadiran kita jadi berkah, di rumah jadi berkah,
tempat pekerjaan jadi berkat. Karena kita udah banyak beroleh anugerah kasih karunia, demikian juga kita kepada orang lain memiliki satu sifat, yaitu memiliki rasa yang mau peduli, ada kasih, ada anugerah, ada kepedulian kita kepada sesama, kepada gereja. Ayat terakhir sama kita Matius 5 ayat 7, saudara. Matius 5 ayat yang ke-7. Ini ucapan daripada Tuhan Yesus. Berbahagialah, diberkatilah, bahasa aslinya, diberkatilah orang yang murah hatinya. Orang yang kikir, tamak, itu bukan murah hati. Orang yang tidak peduli, tidak ada belas kasihan, tidak ada kemurahan hati, dia tidak berbahagia. Tetapi dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Alasannya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mau dapat kemurahan, kasih karunia, mau memiliki sifat itu. Setelah kita memperoleh anugerah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan juga karena anugerah, wah, yang tidak kita duga, dapat anugerah kurang Tuhan, dapat lagi nih, yang tidak kita duga, dapat lagi nih, begitu banyak. Kita pun juga harus boleh menjadi berkat, saudara. Seperti satu ember atau baskom, kalau udah berisi banyak buah-buah misalnya, atau banyak air, kalau udah penuh, jangan lagi diisi, tidak ada gunanya. Tapi kalau misalnya itu dimakan buah itu atau dibagi, mulai lagi berkurang isinya, itulah anugerah itu. Datang lagi, kita beri. Jadi kita tidak sadar bahwa kita telah memiliki banyak, sebab terus bisa mengalir, datang. Tapi kalau penuh, saudara kasih tidak dialiri, itu mentok. Itu mentok. Jadi itu sebabnya kasih Tuhan itu dikatakan mengalir di segala musim, musim kemarau, musim hujan, selalu mengalir kasih Tuhan. Dan untuk mengalir juga kita perlu kosongkan apa kita nanti mengalir lagi mengisi. Demikianlah hidup itu mengalir, saudara yang kekasih. Kolam ikan hanya lebih sehat kalau airnya itu selalu berganti. Amin. Datang, mengalir lagi. Kasih karunia Tuhan begitu, nggak hanya sekali. Kasih karunia dan kasih karunia, itulah kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita mau memperoleh di tahun ini kemurahan di Tuhan, teruslah kita miliki kemurahan hati Tuhan ini. Datang lagi. Seperti kita sedang menabur, ditabur, ada panennya, tabur lagi, ada lagi panennya, saudara. Jadi pastikan dari awal hari Minggu ini punya tekad, saudara datang kepada Tuhan. Ya, yakinlah harapan saudara tahun ini, sebab ada kepenuhan dari Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kita pegang. Ayat ini adalah dari kepenuhannya, artinya dia bisa. Ya, kita akan beroleh anugerah demi anugerah. Jadi tidak hanya bulan ini kita dapat anugerah, akan ada lagi, sebab dia punya kemampuan apapun, asal kita mau datang kepadanya, sebab dia berkemah diam di antara kita. Kalau kita tidak datang, bagaimana mungkin kita mendapatkan lebih, saudara? Ya, karena kita tidak datang kepada yang memiliki itu, saudara. Marilah kita makin maju di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Rezeki sedang menanti. Bukan ayat tadi, dari kepenuhannya kita beroleh anugerah kasih karunia demi, jadi tidak satu, demi kasih karunia. Kita bangkit berdiri, saudara kasih. Ku yakin